Kabar bahagia di bulan Ramadan tahun 2023 ini hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, cukup modal KTP, siapkan KTP asli Anda untuk bisa mencairkan 3 jenis bantuan sosial dari pemerintah. Nah, dari ketiga jenis bantuan tersebut, apa saja ya? Dan KPM PKH dan juga KPM BPNT juga bisa mendapatkannya. Nah, kira-kira siapa saja warga atau keluarga yang berhak menerima ketiga jenis bantuan tersebut? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk Sobat YouTube semuanya. Nah, di bulan Ramadan, di bulan Maret ini hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah akan membagikan atau menyalurkan ada 3 jenis bantuan sosial yang diberikan atau disalurkan kepada warga masyarakat yang berhak mendapatkannya. Nah, cukup hanya modal KTP, siapkan KTP saja. Nanti untuk syaratnya bisa mencairkan dana bantuan tersebut. Nah, kira-kira ketiga jenis bantuan ini apa saja? Dan apakah KPM PKH dan KPM BPNT juga bisa mendapatkannya? Nah, jawabannya adalah bisa, asalkan memenuhi syarat berikut ini. Nah, kira-kira ketiga jenis bantuan tersebut apa saja? Siapa saja yang berhak menerima? Apakah hanya KPM PKH dan KPM BPNT saja ya? Dan bagaimana nanti cara mengambil atau mencairkan bantuannya? Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, di bulan Ramadan, di bulan Maret hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran, nah pemerintah memberikan kejutan kepada warga masyarakat. Nah, kejutan ini merupakan kejutan bahagia karena ada 3 jenis bantuan sosial dari pemerintah yang akan disalurkan atau dibagikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat yang berhak menerima, yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut. Nah, dari ketiga jenis bantuan ini apa saja ya? Dan juga apakah KPM PKH atau penerima PKH dan juga penerima bantuan sembako atau BPNT ini juga bisa mendapatkannya? Nah, jawabannya adalah bisa. Dan untuk cara mencairkan dana bantuannya ini cukup hanya bermodal KTP saja. Jadi siapkan KTP aslinya untuk nanti dibawa mencairkan dana bantuan tersebut. Nah, ketiga jenis bantuan tersebut apa saja? Nah, berikut akan kita bahas dalam video ini. Nah, yang pertama itu adalah bantuan program keluarga harapan tahap 1. Nah, bantuan PKH ini sudah disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada para keluarga penerima manfaat sejak di tanggal 4 Maret yang lalu. Hingga sampai saat ini masih ada beberapa KPM yang sedang proses penyalurannya. Jadi untuk PKH tahap 1 itu kan antara bulan Januari, Februari hingga Maret. Nah, untuk penyalur bantuan PKH tahap 1 ini melalui 2 cara. Yang pertama, mekanisme caranya adalah melalui bank penyalur. Bank penyalur ini apa saja? Yakni BNI, BRI, kemudian Mandiri, BSI, dan kemudian apalagi yang satunya ya, ada BNI, BRI, Mandiri, BSI. Nah, itu ya. Kemudian
untuk BTN-nya sebenarnya ada 5 ya sebenarnya ya, tapi ternyata BTN ini nggak jadi nyalurkan. Nah ini BTN ini di semua Indonesia ini diganti menjadi PT Pos ya. Nah jadi keempat bank tersebut yang menyalurkan melalui kartu KKS. Tapi ada beberapa daerah juga penyalurannya lewat PT Pos secara tunai ya. Dan yang tadi saya bilang bank penyalurnya BTN semula itu dialihkan semuanya ke PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan PKH tahap 1. Nah, untuk penyaluran PKH tahap 1 memang sudah disalurkan sejak awal Maret di beberapa daerah, di beberapa bank tersebut. Tapi untuk dari PT Pos Indonesia, ini memang beberapa daerah masih belum, masih menunggu jadwal dari pos di daerahnya masing-masing. Nah, seperti di daerah kami di wilayah Banyuwangi, ini PT Pos Indonesia sudah mengeluarkan SP2D yang berisi surat perintah pencairan dana, tapi memang belum dicairkan bantuannya karena masih menjadwalkan penyalurannya. Nah, insya Allah ini di bulan puasa ini itu bantuannya akan disalurkan untuk PKH tahap 1-nya ya. Kemudian jenis bantuan yang kedua adalah bantuan sembako atau BPNT. Nah, sama seperti PKH. Ada yang disalurkan lewat kartu KKS, lewat bank, dan ada yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Kalau yang disalurkan lewat KKS, itu biasanya PKH-nya cair duluan, ada yang BPNT-nya cair duluan kayak BNI kemarin. Setelah itu PKH, ada yang PKH-nya duluan, kemudian saldo BPNT-nya atau saldo sembakonya itu baru masuk. Nah, untuk yang lewat kartu KKS ini sembakonya hanya 2 bulan ya. Kemudian yang lewat pos ini diberikan dalam bentuk uang tunai. Itu biasanya berbarengan dengan uang bantuan PKH tahap 1. Nah, untuk yang lewat pos ini apakah 2 bulan atau 3 bulan sembakonya ya? Nah, nanti tunggu saja ya surat undangan dari PT Pos Indonesia bagi daerah-daerah yang penyaluran bantuan PKH tahap 1 maupun BPNT-nya ini lewat Pos Indonesia. Jadi tinggal nunggu surat undangannya. Nah, untuk untuk pencairannya cukup siapkan KTP asli Anda dan juga KK asli bagi yang diwakilkan. Dan nanti kalau sudah dapat surat undangan, tinggal bawa surat undangannya yang ada barcode-nya. Nanti waktu pencairannya, KTP dan surat undangannya dibawa ke titik yang sudah ditentukan penjadwalannya dan nanti langsung bisa mencairkan bantuannya. Kemudian jenis bantuan yang ketiga adalah bantuan pangan. Nah, bantuan pangan ini berupa beras 10 kg dan juga ada yang dapat telur plus daging ayam. Nah, namun ini tidak dapat semuanya ya. Jadi yang beras 10 kg ini hanya untuk KPM PKH dan KPM BPNT. Jadi tambahan untuk KPM PKH dan KPM BPNT ini adalah hanya beras 10 kg yang dari Bulog. Sedangkan yang telur dan daging ayam ini hanya diberikan kepada keluarga yang ada balita atau anak yang beresiko stunting ya, ada di daerah yang beresiko stunting yang dalam keluarganya. Nah, ini hanya sasarannya 2,1 juta keluarga yang dapat telur plus daging ayam. Sedangkan yang dapat beras 10 kg ini ada sekitar 21,3 juta KPM baik PKH maupun BPNT ya. Nah, itu ya. Jadi 3 jenis bantuan tadi ya yang akan disalurkan di bulan puasa ini, khususnya bagi yang belum cair bantuannya baik PKH tahap 1 maupun BPNT-nya. Nah, ini yang belum cair kebanyakan adalah yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, kalau lewat PT Pos Indonesia berarti itu tadi modalnya hanya KTP saja yang perlu disiapkan ya untuk cara mengambil atau mencairkan bantuannya. Nah, nanti juga bantuan tambahan yang beras 10 kg dari Bulog. Nah, itu nanti rencananya dari Bulog itu juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai penyalur. Nah, itu biasanya juga hanya bermodalkan KTP, hanya menunjukkan KTP saja untuk bisa mengambil bantuan tambahan berupa pangan, berupa beras 10 kg tersebut. Nah, jadi itu ya. Kalau yang telur sama daging ayam itu datanya bukan dari PKH atau BPNT, tapi itu merupakan keluarga yang beresiko stunting anaknya.
Nah, datanya itu dari BKKBN, jadi bukan dari Kementerian Sosial ya. Jadi itu ya Sobat YouTube, dan untuk bantuan pangan tadi yang beras, telur, ayam itu akan diberikan selama 3 bulan ke depan. Jadi bulan Maret alokasinya, April dan Mei. Nah, ini penyalurannya mungkin 1 bulan sekali ya. Jadi itu ya Sobat YouTube terkait mengenai 3 jenis bantuan dari pemerintah yang diberikan di bulan puasa ini hingga menjelang Lebaran, dan hanya bermodalkan KTP saja untuk bisa mencairkannya. Dan KPM PKH dan KPM BPNT ini juga bisa dapat bagi yang belum, tapi khususnya ya KPM PKH, KPM BPNT yang belum cair bantuannya lewat kartu KKS atau yang penyalurannya lewat PT Pos Indonesia. Jadi itu demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.